Shalom sahabat iman. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya sama saya, apa itu Bu Ayin Mahim? Nah, hari ini saya ingin mengambil kesempatan sedikit waktu saja dari Anda untuk menjelaskan apa Ayin Mahim. Waktu tanggal 4 Juni yang lalu, tepatnya jam 3.45, dan memang biasanya saya bangun jam 4, tapi kali ini saya bangun 15 menit lebih awal, dan saya melihat ada tulisan saudara, 33 Ayin Mahim. Mula-mula saya nggak ngerti apa itu, tapi saya memperhatikan gitu loh. Di dalam roh saya itu saya memperhatikan bahwa itu ada tulisan. Lalu manusia roh saya mengatakan itu bahasa Ibrani. Segera saya bangkit, saya siap-siap untuk masuk ke ruang saat teduh saya. Dan saya cepat-cepat tulis di kertas saudara. Lalu saya Google, setelah saya saat teduh saya Google, saya mencari apa, betul nggak ini bahasa Ibrani. Ternyata memang betul. Dan waktu saya lihat artinya itu sangat luar biasa. Ayin itu dalam bahasa Ibrani itu artinya mata. Dia adalah mata yang melihat dan mata yang memperhatikan. Dan bukan hanya satu mata tapi dua mata. Lalu saya Google lagi Mahim. Mahim itu artinya, spellingnya bukan Mahim ya saudara, tapi Mahim. Mahim itu artinya air. Jadi kalau digabungkan itu keduanya menjadi mata air. Saya pikir wow luar biasa. Sementara itu saya ini sudah punya nama sebetulnya untuk online Bible study ini. Dan itu Zoe Living Water Ministries. Jadi air juga, air yang mengalir. Kehidupan Allah dari air yang mengalir. Lalu setelah saya renungkan perkataan ini, kata-kata ini saudara. Saya mulai berpikir-pikir, cukup bagus artinya karena setelah saya berdoa, setelah saya renungkan berkali-kali, saya mendapat pengertian bahwa ayin ini mempunyai dua mata katanya. Jadi sebetulnya kita sebagai manusia itu juga diberikan dua mata oleh Tuhan. Yang satu mata untuk melihat ke alam nyata, apa yang kita lihat sehari-hari dengan mata ini, tapi juga kita mempunyai mata roh yang sesungguhnya itu bisa melihat ke alam roh, bisa melihat perkara-perkara roh. Nah, saudara, saya berpikir ini sangat luar biasa mata yang diartikan di sini. Ini bukan mata yang biasa, tapi ini mata yang mempunyai dua arah yang bisa melihat ke alam nyata dan bisa melihat kepada Tuhan di atas. Lalu Mahim ini adalah air. Nah, kita tahu bahwa kehidupan kita ini membutuhkan air. Firman Allah juga diperkatakan air. Lalu Tuhan berkata kepada saya, kamu ingat nggak? Kamu tuh pernah pergi jalan-jalan dan kamu pernah ambil foto yang airnya itu ada bisa merefleksikan apa yang ada di sekelilingnya. Jadi saya ingat-ingat di mana foto itu ya. Lalu saya tanya Tuhan, di mana ya kira-kira fotonya itu? Saudara, tanpa saya harus mencari-cari, itu manusia roh saya mengatakan New Zealand. Saya pernah ke New Zealand dan dibawa oleh tour guide itu ke suatu danau yang sangat cantik, saudara, itu dikatakan Mirror Lake. Jadi danau yang berkaca. Nah, waktu saya ke sana tuh saya ambil fotonya. Anda bisa lihat foto-fotonya ini. Nah, saudara, waktu saya melihat foto itu manusia roh saya itu seperti tiba-tiba seperti bergairah gitu ya. Ternyata Tuhan memberikan kita mata jasmani ini bisa menangkap, merekam dan bisa merefleksikannya kembali. Kita bisa cerita sama orang apa yang tadi kita lihat. Demikian juga dengan manusia roh kita. Manusia roh kita ini bisa menangkap, merekam dan merefleksikannya balik. Apa yang dia tangkap? Kalau mata ini menangkap apa yang ada di alam nyata, maka apa yang ditangkap oleh manusia roh ini adalah perkara-perkara roh. Dan kita bisa merefleksikannya kembali jika ada terang. Karena waktu saya foto di sana, itu waktu dalam keadaan terang, saudara, siang hari. Nah, Kristus adalah terang itu sendiri. Kalau kita memiliki Kristus, artinya dia bisa merefleksikan apa yang tersimpan, terekam, yang kita lihat dari alam roh itu. Kita akan bisa merefleksikannya selalu. Saudara, ini sangat luar biasa. Jadi danau yang saya lihat itu, saudara, itu seperti mempunyai mata juga. Dia menangkap apa yang ada di sekelilingnya seperti Anda lihat tadi. Dia merekamnya, dia menyimpannya. Dan besok pagi dia akan mengulanginya kembali. Demikian juga kalau malam hari ada terang bulan, itu dia bisa merefleksikannya kembali. Ini menurut saya sangat luar biasa. Dengan kata lain ya saudara, kalau kita tuh punya pengertian tentang firman Allah secara benar, itu kita akan sanggup untuk merefleksikannya kembali. Nanti Anda akan melihat bahwa apa yang akan Anda pelajari dalam setiap pelajaran, itu betul-betul sesuatu yang akan mencelikan mata roh kita. Dan itulah nanti yang akan menjadi bagian daripada kehidupan kita. Kita akan merefleksikannya balik.
Kita nggak lagi akan hidup di dalam ketakutan, kita tidak akan lagi hidup dalam kebingungan, kita tidak akan lagi hidup di dalam kekalahan. Inilah tujuan daripada apa yang mau saya ajarkan. Jadi perkataan ini saudara, kata-kata yang Tuhan berikan ini, ayin mahim, itu menjadi rema buat saya. Oleh karena itu sekalipun saya sudah punya nama, bahkan sudah ada logonya, sudah jadi, saudara saya sudah buat, akhirnya saya harus mengulangnya kembali, karena waktu saya ingin memakai nama yang saya pilih dari sini, saudara, dari pengertian saya, itu hati saya tuh nggak ada damai sejahtera. Masih bingung, masih rasanya pakai enggak, pakai jangan gitu loh. Tapi dengan adanya kata-kata ini, semakin saya renungkan, itu hati saya semakin memiliki damai. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memakai ayin mahim. Lalu tadi saya katakan ada angka 33. Apa artinya 33? Setiap angka di dalam Alkitab itu memiliki arti. Dan waktu saya Google, saudara, ternyata angka 33 itu artinya tidak ada yang mustahil. Luar biasa, saudara. Saya sangat-sangat diberkati dengan penglihatan di pagi hari ini. Dan inilah yang menjadi kerinduan hati saya untuk mengajarkan kepada setiap Anda kebenaran-kebenaran firman Allah yang sudah terlebih dahulu memerdekakan saya. Namun saudara, saya sangat bersyukur sekali melalui pendidikan saya selama 2 tahun di sekolah Alkitab. Sekalipun pertama kali saya agak ragu karena dalam bahasa Inggris saya takut nggak ngerti, saya takut nggak bisa ikut ujiannya. Tapi saya memberanikan diri saya karena ada satu orang dosen saya, itu orang Indonesia, dia bilang jangan takut, kamu pasti bisa. Gampang sekali, ujiannya pun nggak susah, hanya multiple choice. Jadi saya pikir-pikir, oke, saya coba. Dan setelah 2 tahun saudara, saya sungguh-sungguh diubahkan oleh banyak kebenaran ini. Semua kebingungan saya terjawab, semua pertanyaan saya terjawab. Semua kekalahan saya berubah jadi kemenangan. Haleluya. Nah saudara, saya ingin mendorong Anda juga untuk ikut ambil bagian dalam sertifikat. Nggak akan susah saudara, ujiannya sama, multiple choice. Anda jangan takut, ikuti. Dan PR-nya nggak banyak, cuma disuruh baca Alkitab dan membuat rangkuman dari apa yang sudah Anda pelajari dan berkat apa yang Anda terima. Saya pikir ini sangat mudah sekali. Dulu saya disuruh baca buku banyak saudara, dan itu harus selesai dalam setiap akhir semester. Anda saya buat lebih mudah karena saya tahu kita hidup di zaman yang sangat sibuk dan ada banyak orang yang mempunyai waktu itu sangat sedikit. Tapi saya ingin mendorong Anda, ayo sama-sama. Kalau nggak salah penutupannya sampai tanggal 25. Jadi Anda masih punya beberapa hari untuk cepat mendaftar kepada Mary Lucianto. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.